Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulfina Jati. Di sini saya dan kelompok saya telah selesai menyelesaikan makalah kami yang bertema hukuman dan ganjaran di dalam Islam. Di makalah ini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama, pengertian ganjaran. Yang kedua, macam-macam ganjaran. Ketiga, tujuan ganjaran. Keempat, pengertian hukuman. Kelima, macam-macam hukuman. Dan yang keenam, tujuan hukuman. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ganjaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ganjaran adalah hadiah. Dan dari definisi ini dapat dipahami bahwa hadiah merupakan balasan baik dan menyenangkan yang diterima seseorang setelah melakukan sesuatu kebaikan. Menurut bahasa, ganjaran berasal dari bahasa Inggris reward yang berarti penghargaan atau hadiah. Menurut Muhammad Sastra Padja dalam Kamus Inggris Indonesia, ganjaran adalah hadiah, pembalas jasa, alat pendidikan yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai prestasi baik. Adapun menurut Muhammad Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Ganjaran juga merupakan salah satu alat pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sebagai imbalan terhadap prestasi yang dimilikinya dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi agar lebih berprestasi. Yang kedua, macam-macam ganjaran. Ganjaran dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk yang bermacam-macam. Namun secara garis besar, ganjaran dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu 1. Pujian. Pujian adalah salah satu bentuk ganjaran yang paling mudah dilaksanakan. Pujian dapat berupa kata-kata seperti baik, bagus, bagus sekali, dan sebagainya. Tetapi ganjaran juga dapat berupa kata-kata yang bersifat sugestif. Misalnya, nah, lain kali akan lebih baik lagi. Kiranya kau sekarang lebih baik lagi belajar, dan sebagainya. Di samping yang berupa kata-kata, ganjaran juga dapat berupa isyarat-isyarat atau pertanda-tanda. Misalnya dengan menunjukkan ibu jari, yaitu jari jempol, dengan menepuk bahu anak, dengan tepuk tangan, dan sebagainya. Yang kedua, penghormatan. Ganjaran yang berbentuk penghormatan ini dapat berbentuk dua macam pula. Pertama, berbentuk semacam penobatan, yaitu siswa yang mendapat penghormatan diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya di depan kelas, teman-teman sekolah, atau mungkin juga di hadapan orang tua siswa. Misalnya, pada malam perpisahan yang diadakan pada akhir tahun kedua. Penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kepada siswa yang berhasil menyelesaikan soal yang sulit, disuruh mengerjakan di papan tulis untuk dicontoh teman-temannya. Yang ketiga, hadiah. Yang dimaksud dengan hadiah di sini adalah ganjaran yang berbentuk pemberian yang berupa barang. Barang yang diberikan dapat berupa alat-alat keperluan sekolah seperti pensil, penggaris, buku pelajaran, dan sebagainya. Pemberian ganjaran yang berupa barang ini sering mendatangkan pengaruh yang negatif kepada siswa. Siswa belajar dengan tujuan ingin mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, pemberian hadiah berupa barang ini janganlah sering dilakukan. Hendaknya diberikan jika dianggap memang perlu dan pada saat yang tepat. Misalnya kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu, tetapi siswa tersebut berprestasi baik. Yang terakhir, keempat, yaitu tanda penghargaan. Jika hadiah adalah ganjaran yang berupa barang, maka tanda penghargaan adalah sebaliknya. Tanda penghargaan tidak dinilai dari segi kesan atau nilai harganya. Oleh karena itu, tanda penghargaan ini disebut juga ganjaran simbolis.
Ganjaran ini dapat berupa surat-surat, tanda penghargaan, tanda jasa, sertifikat, piala, dan sebagainya. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan ganjaran. Tujuan dari ganjaran yang harus dicapai dalam pemberian ganjaran adalah untuk lebih mengembangkan motivasi yang bersifat intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Dalam arti, siswa melakukan suatu perbuatan memang didasari oleh kesadaran siswa itu sendiri, bukan karena adanya faktor dari luar yang mendorong siswa tersebut melakukan suatu pekerjaan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukuman. Secara etimologi, kata hukuman berarti siksaan yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang atau peraturan dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya perlakukan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik atau amal al-syai'ah yang telah dilakukannya. Menurut Muhammad Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoris dan Praktis, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sebenarnya tidak ada ahli pendidikan yang menghendaki digunakannya hukuman dalam pendidikan kecuali bila terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman. Dalam pendidikan Islam, diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal bila anak yang berumur 10 tahun belum juga mau sholat. Hukuman dikatakan berhasil bila dapat membangkitkan rasa tobat, penyesalan, dan perbuatannya. Selanjutnya yaitu macam-macam hukuman. Ada pendapat yang mengatakan hukuman itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak sengaja terjadi pelanggaran. Yang kedua, hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang diperkuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Bila ditinjau dari objek yang menjadi sasaran, hukuman itu ada dua macam, yaitu hukuman jasmani dan hukuman rohani. Sedangkan bila ditinjau dari segi cara atau bentuk, hukuman itu ada dua macam, yaitu hukuman dengan isyarat. Hukuman ini dijatuhkan dengan memberi isyarat melalui mimik atau pantomimik, misal dengan pandangan mata, raut muka, gerakan anggota tubuh, dan sebagainya. Hukuman dan perbuatan. Yang kedua, hukuman dengan perbuatan. Hukuman perbuatan ini diberikan kepada siswa dengan memberikan tugas dan mencabut kesenangan siswa yang bersalah. Misal, dengan memberi PR yang jumlahnya tidak sedikit, mengirim ketenaga bimbingan, dikeluarkan dari kelas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan hukuman. Tujuan pemberian hukuman ada dua macam, yaitu tujuan dalam jangka pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk mengajar dan mendorong siswa agar dapat menghentikan sendiri tingkah laku yang salah. Inti dari tujuan ini yaitu menjadikan anak untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi, agar anak tidak melakukan perbuatan tercela dan tidak akan mengulangnya lagi. Pemberian hukuman dalam Islam yaitu untuk memberi bimbingan dan perbaikan, bukan untuk kepuasan hati atau balas dendam. Dan dalam memberikan hukuman harus memperhatikan watak isi anak, dan hukum yang diberikan dapat meningkatkan motivasi anak untuk menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.